kita pergi ke rumah Tuhan. Karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Puji Dia, Mari kita puji agungkan nama Tuhan. dan agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Bapa di sorga, kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau. Amin. Betapa besar kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami hadir pada saat ini sepanjang malam yang kami telah lalui untuk pelaksanaan. Bahkan sepanjang minggu yang kami lewati dalam berbagai aktivitas kegiatan kami tahu semuanya kami dapat lalui karena Tuhan beserta dengan kami. Amin. Karena Tuhan iman kami. Itulah sebabnya pagi hari ini Tuhan melayakkan kembali kami boleh sama-sama datang mempersembahkan tubuh kami sebagai korban yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Inilah ibadah yang kami lakukan Tuhan, haleluya. Biarlah benar-benar kami menyenangkan hati-Mu Tuhan, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Begitu Tuhan layakkan kami di dalam kandung hati-hati kami. Oh Allah bekerja di dalam kehidupan Tuhan sebagai pelayan-pelayan semua yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Pagi hari ini mengurangi secara khusus dengan pemerintahan yang sorga. Otoritas Allah ada di dalam kehidupan kami semua pelayan-pelayan. Jika Engkau yang nampak di dalam pelayanan kami Tuhan melayani pekerjaan. Kuasa roh Tuhan akan menyebar kepada seluruh umat Tuhan. Jika kami sama-sama mengalami pengalaman sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik para Tuhan dengan tolong. Profesional musisi, pendoa, korektan, Tuhan, musik leader, singer, Tuhan, musik yang ada. Haleluya, dan ya hamba yang menyampaikan firman Tuhan untuk pakai semua dengan pemakaian dan Tuhan menjadi alat keberkatan kita.
Terima kasih Bapa, kami siap memuji Tuhan. Kami siap melayani pekerja dalam berkat nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita boleh kembali lagi untuk memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Biarlah kita dipenuhi oleh sukacita di dalam Tuhan. Kita boleh dipenuhi dengan hati yang lemah lembut, boleh datang di hadapan Tuhan. Bukan karena rutinitas kita, tapi kita boleh datang memang karena kita rindu kepada Tuhan. Kita rindu mendengarkan sabda Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memulaikan ibadah kita. Kita akan nyanyikan Kurasakan Kasih Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Tuhan, kurasakan kehadiran kurasakan kasih Tuhan, kurasakan kuasa Tuhan, kurasakan kasih kuasa kurasakan kehadiran ada kuasa Tuhan, mujizat terjadi di dalam hidup rasa kuasa Tuhan, mujizat terjadi sekarang rasakanlah kuasa Tuhan,
mujizat terjadi di dalam hidup. Rasakanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi dalam hidup. Rasakanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Rasakanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Cobaan kita tinggal bersama-sama. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi di tempat ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang Ibadah pembukaan. Gembala berdoa untuk ibadah pembukaan. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat dan syukur hanya kami kembalikan kepada-Mu ya Tuhan, pemilik kehidupan kami. Kami boleh ada sampai pada pagi hari yang indah ini, semua hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami boleh melewati sepanjang minggu yang sudah berlalu. Tuhan sudah tolong kami, Tuhan sudah pelihara kami, Tuhan sudah memberkati kami semua. Oleh sebab itu saat ini patutlah kami datang dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Patutlah kami datang
hidup. Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha besar dan ajaib Tuhan. Tuhan, setiap kami yang ada pada saat pagi hari ini, kami persembahkan seluruh hidup kami, roh, jiwa, tubuh kami hanya kepada Engkau. Biarlah Roh Kudus mengurapi setiap kami, terlebih semua yang melayani pekerjaan saat ini. Pakailah Tuhan, jadikan Allah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan, segala hal yang mau mengganggu ibadah kami, bersatu hati kami usir, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau yang mempunyai pekerjaan, biarlah Engkau ambil sepenuhnya ibadah kami dari awal sampai selesai. Semuanya terpusat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mulaikan ibadah ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap beribadah sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat Ibu Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Kita semuanya bersuka untuk hari ini kita boleh datang beribadah. Kita boleh datang bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita boleh bersuka memuji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan bersuka di dalam Tuhan. Mari saya menutup bagi berdiri, kita akan nyanyikan Tuhanlah kekuatan Mazmur 10.
Bapak-Ibu Saudara, kita akan melanjutkan tiada berkesudahan Tuhan Yesus kaya. Kasih tak pernah berhenti.
Kita akan memberikan contoh persembahan yang pertama. Nanti Ibu Ani berdoa. Haleluya, glory, terpujilah namamu. Engkau Yesus yang baik, Tuhan kami yang kami sembah. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami memuji memuliakan namamu Bapa. Kami sudah agungkan Engkau Tuhan, lewat pujian pengagungan kami kepadamu. Biarlah boleh naik di hadapanmu Tuhan. Tuhan Yesus, saatnya kami akan memberikan persembahan yang pertama Tuhan. Biarlah kami boleh memberi dengan sukacita. Kami tahu Tuhan, Engkau memberikan berkat yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh memberi dengan sukacita karena kami tahu Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Persembahan dijalankan, kita akan nyanyikan Allah Satu. Mari saya undang jemaat bangkit berdiri, kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh mengurapi hamba-Nya. Biarlah kita boleh menuai janji Tuhan. Kita boleh menuai apa yang telah kita perbuat dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan.
Raya harus kupilih. Ku tahu tatamu, hanya Kau Tuhan tempat jawaban. Tak pernah berdiri, sebab Engkau Tuhan yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu menguatkanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar bagi hati yang tiada pernah bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Aku tahu tak pernah jangan lihat harus bunuh diri. Tak hanya Tuhan tempatnya apa-apa. Tak pernah berhenti, sebab Engkau yang membelaiku, cintamu menguatkanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Fajar bagi hati yang tiada pernah bersinar. Kau seperti bagi hati yang tiada pernah bersinar. Yang mengasihi dan juga masih tiada pernah
Coba saya ulang angkat tangan bersama-sama kita. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Janjimu seperti fajar pagi Tuhan Tuhan yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan tidak betapa dalam kasih. Janjimu seperti fajar, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Tuhan hadir, cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam hatimu. Saya berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Benar ya Tuhan, kami mengamini bahwa janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar bagi kami. Kami tahu Tuhan, ada kemenangan yang akan terjadi dalam setiap hidup kami Tuhan. Ada mukjizat yang masih terjadi dalam hidup kami Tuhan. Setiap hari Tuhan, setiap saat kami selalu percaya, kami selalu berharap kepada Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkaulah sumber kehidupan kami, Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan sebentar Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan hidup kami, yang akan menjadi kekuatan dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau boleh memberkati kami Tuhan, jadikan kami Tuhan Haleluya. mempunyai telinga seorang murid Tuhan yang selalu mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahkan kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kau juga memberkati Tuhan setiap hamba-Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau boleh sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan. Biar apa yang boleh disampaikan semuanya hanya oleh karena isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami boleh naik berbau harum di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucapan syukur kami, dan kami mau siap menerima firman-Mu. Haleluya.
Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Bersama juga kembali terima kasih Kak Pendeta Hece ya. Ya, mungkin saudara tidak saya orang asing, saya juga demikian, saudara orang asing. Tapi bersyukur kita punya Tuhan, sehingga satu saudara di dalam Tuhan. Saya Gus Pito dari Kota Malang. Saya lahir di sana, dibesarkan di sana, dan sampai usia 50 tahun, hampir 5 tahun yang lalu, saya pelayanan di gereja lokal. Di situ saja. Tapi suatu saat waktu saya untuk pergi ke banyak gereja. Minggu lalu saya ke Solo, banyak lagi ke Perigi sana, ke Trenggalek, dan setiap minggu saya keluar. Memang seperti itu yang Tuhan suruh. Jadi saya dibesarkan jadi dengan hamba Tuhan. Orang tua saya hamba Tuhan, tante, om, sepupu, dan semuanya hamba Tuhan. Harus itu tuh. Anak kemurahan Tuhan saja saya. Amin. Baik saudara, saat tadi tidak janjian sama WL ya. Kalau saudara ingat praise yang pertama, lagu pertama. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, kan gitu. Mungkin bisa ditampilkan ya. Itu ada grafi di 4. Sekali kita nggak janjian sama WL, bahkan kenal pun belum ya. Tapi puji Tuhan kita lihat, bersuka citalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi dikatakan bersuka citalah. Jadi Paulus mengulangi lagi, bersuka citalah di dalam Tuhan. Ayat ini sudah sering kita baca, kita dengar, kita pujikan. Tetapi kadang-kala, mohon maaf sekali, orang Kristen menambahi ayat ini tanpa disadari. Kenapa saya katakan demikian? Ditambahi apa? Bersuka citalah senantiasa dalam berkat Tuhan. Betul. Pada berkat bersuka cita, betul. Kalau tidak ada berkat, sedih kan gitu. Jadi jangan tambahin ayat ini. Kalau dikatakan bersuka citalah dalam Tuhan, berkat tidak ada berkat, mujizat tidak ada mujizat, tetap bersuka cita. Dikatakan senantiasa, artinya terus menerus. Gak ono mandeke. Kalau kita dapat berkat, kita dapat kesembuhan, kita bersuka cita, dan kita ada masalah, kita nggak bersuka cita, itu sama dengan orang di luar sana. Betul ya? Nggak ada bedanya. Tapi Paulus katakan pada Jumat ini dan saat ini pada kita bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan, kita dalam berkat Tuhan. Makanya Nabi Yakub mengatakan apa? Sekalipun buat Allah tidak berbuah, anggur tidak berbuah, aku tak bersuka cita Tuhan. Walaupun dia lagi untuk bangsutan, dia tetap bersuka cita. Dia bersuka cita dalam Tuhan, menjadi tambah dalam berkat Tuhan, menjadi tambah dalam mujizat Tuhan. Inilah sukacita kita. Saya ingin tegaskan pada kita, saudara-saudara Tuhan. Ketika kita diberkati Tuhan, dulu ngontrak rumah, sekarang sudah punya rumah sendiri. Dulu tidak ada mobil, sekarang punya mobil. Dulu tidak ada sepeda motor, sekarang punya sepeda motor. Kita punya sakit yang berat, yang tidak bisa sembuhkan, yang Tuhan sembuhkan. Kita bersuka cita, tetapi saya katakan malaikat tidak bersuka cita karena hal demikian. Satu-satunya alasan malaikat bersuka cita adalah pertobatan. Satu orang bertobat, malaikat surga berhak salah bersuka cita bersorak-sorai karena satu orang. Jadi jangan bangga kalau kita berkati Tuhan, kita bersuka cita luar biasa. Memang betul kita bersyukur. Tetapi yang kita harus tahu betul dasar sukacita kita adalah Yesus saja. Bukan berkat. Tapi pribadi Yesus adalah yang utamanya. Kesukaan yang dari Tuhan, kesukaan yang dari Tuhan, kesukaan yang dari Tuhan, itulah kekuatan luar biasa. Saat ini setiap Jumat ini
menjadikan Yesus sebagai sukacitanya. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku. Kan gitu. Dia sukacita kita. Jadi tema hari ini adalah ojo sedih mana ya? Ini tema kita. Ojo sedih mana? Katakan diri kanan. Ojo sedih mana? Katakan supaya kita aktif gitu. Kita punya Yesus Tuhan yang dahsyat, yang ajaib, yang tidak berubah kuasanya dulu sekarang sampai selamanya. Sukacita kita karena pribadi Yesus saja, bukan karena yang lain. Tapi masalahnya, mengapa kita tidak selalu bisa bersukacita? Kenapa kita tidak selalu bisa bersukacita? Jawabannya satu, karena problema atau masalah yang kita hadapi. Jadi seperti ini yang terjadi. Ada masalah begitu berat di pundak kita. Sehingga kita tidak bersukacita. Kalau kita pikir masalah kita, saudara, tidak ada habisnya, malah mengundang banyak penyakit. Saya ini seorang dokter, tiap kali ketemu orang-orang yang menderita sakit. Suatu ketika saya mengenai seorang ibu usia 50-an, dia katakan, Pak, saya pusing Pak, di belakang kepala itu sudah berminggu-minggu. Saya tahu saat tensi, saat tekanan darah 210/150. Bisa bayangkan 210. Ini cukup fatal sekali, cukup tinggi sekali. Harusnya 120/80. Saya tanya, Bu, ini kenapa ya? Belum tahu dokternya. Dia tahu biasanya seperti itu, saya katakan dia. Ternyata dia mikir menantunya. Waktu malah itu gede apa ya? Ya gede ya apa ya? Orang gila. Dia akal belik gitu ya. Menantunya ini laki-laki, anaknya perempuan, tidak bekerja. Yang bekerja istrinya. Setiap kali istrinya dapat gaji digunakan untuk akar ini sama teman-temannya. Kalau perempuan ini istrinya maksudnya tidak karuan, istrinya disuruh minta kemana? Ke ibunya. Jantung dengan ibu kok gak ngerti. Ini laki-laki gak kerja. Kemudian ibu ini mikir terus jalannya. Nah, saya ingin katakan kepada kita, jangan pernah mikir dulu kita waktu mikir dulu. Kenapa? Karena juga kita jalan. Amin. Yang menjadi pembela kita adalah dia. Tidak lain. Kalau mungkin punya menantu yang seperti itu, berarti atau mungkin anak kita sendiri berarti berdoa sama Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkan sifatnya. Berdoa. Tuhan selalu membela dan tidak mempermalukan anak-anak yang sungguh percaya dan berharap. Gunakan untuk kita waktu ngomong sama Tuhan. Saudara, masalah ini yang membuat kita sulit bersukacita. Tetapi biarlah kita mengetahui, saudara, bagaimana caranya. Ya apa caranya? Supaya kita tetap senang, tetap bergembira, bersukacita, meskipun dalam keadaan yang sulit. Ya apa caranya? Ini bisa lanjut. Jadi cara kita untuk kita tetap bersukacita meskipun di dalam keadaan yang sulit. Yang pertama, kita harus ingat, Bapak Ibu, ingat bahwa Yesus yang kita sembah mengendalikan seluruh hidup kita. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Kalau kita sudah menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Dia, maka yang bertanggung jawab adalah Dia. Amin. Jadi punya masalah apa yang bertanggung jawab siapa? Dia. Yesus yang pegang kendali atas hidup kita. Gak usah dipikir, ojo sedih nanti. Punya masalah apa hari ini? Yesus pegang kendali.
Tahu artinya bidadari bertanggung jawab atas setiap masalah kita. Nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Tapi saya ada orang yang khawatir berapa ya? Lupa bahwa dia sudah menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Duit masalah jadi dipikir. Makanya jangan mikir. Biarkan Tuhan saja bekerja. Dia bekerja untuk mendapatkan kebaikan bagi setiap orang yang ngasih dia. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berserah penuh. 2 hari lalu saya berdoa akan datang ke rumah sakit seorang hamba Tuhan dan suaminya masuk ICU. Tidak sadar beberapa hari saya berdoa bersama keluarga mereka saja. Satu orang istrinya dan takut Tuhan memberi yang lebih baik. Tuhan beri yang lebih baik. Saudara, inilah hidup kita. Harus punya iman yang kuat, harus punya pengharapan yang kuat dari Yesus. Selama kita mengerti Yesus, maka masalah kita hadapi beres. Pasti di ujung nanti. Jadi lagi ya. Yang kedua, kenali rancangan Tuhan seutuh-utuhnya. Ini saya katakan. Yang kedua, mengenali rancangan Tuhan bukan sepotong saja, tetapi seutuhnya. Seutuhnya. Apa maksudnya? Oke, coba lihat gambar ini, saudara. Nah, kalau saya tanya gambar apa itu? Gambar itu saya yakin 1000%. Saya tahu. Saya pasti kok jelek banget. Nah, ini kabur ya kalau di layar TV lebih bagus. Ini gambar apa? Itu foto yang buruk yang kita tidak tahu apa artinya. Tapi setelah itu kita klik next. Ternyata gambaran sate yang nikmat, lezat, yang saya potong sedikit saja. Kalau kita tadi ambil sepotong saja, saya potong gambaran itu, kita tidak tahu gambar itu apa. Sebenarnya gambar itu jelek, buruk. Tapi setelah kita ambil seluruhnya, dilihat luar biasa. Semua orang, hampir semua orang suka. Nah, ini makan. Itu hanya saya potong. Next lagi. Nah, ini berikutnya apa? Mungkin doa enggak. Beda. Ini ada potongan gambar, tampaknya enggak ada artinya. Tapi setelah kita lihat seluruhnya, nah setelah itu gambaran pemandangan yang sangat indah, romantis, yang sejuk. Itu gambarnya akan pohon yang sangat rotok. Saya berikan ilustrasi ini supaya kita tahu, Bapak Ibu sekalian, betapa hidup kita. Kadang-kala kita sedih karena kita hanya mengambil cuma potongan hidup kita. Jadi saya katakan, kita kadang-kala sedih, khawatir, cemas, karena kita hanya memotong hidup kita saat kita dalam lembah kekelaman. Bisa bayangkan Yusuf, anak Yakub, dia dimasukkan ke sumur, mencuri dondorannya, dijual sebagai budak ke Mesir. Jadi pembantu masuk penjara karena dipitnah. Seandainya dia dipotong hidupnya, bisa hidupnya dipotong, dia masuk penjara, mungkin dia berkata, loh kok sorot, loh hidupku seperti ini. Padahal buat Tuhan melalui dia, dikatakan dia akan menjadi kepala. Kalau dia potong hidupnya seperti itu, dia akan longsor sedih. Tetapi dalam Alkitab kita baca, dia tidak pernah berseru-seru, dia tidak pernah menggerutu, melewati masa-masa proses sebelum akhirnya dia melihat seluruh hidupnya menjadi raja-raja Mesir. Ya, setelah dia seluruh gambaran hidupnya luar biasa sekali, ini loh rancangan Tuhan yang indah bagi setiap orang yang mengasihi dia. Jadi kalau sekarang kita punya masalah yang berat, itu hanya cutian saja, potongan saja di seluruh hidup kita.
yang indah di depan Tuhan. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku, ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Kan gitu. Mungkin kita saat ini nggak mengerti, kita tidak memahami, tapi suatu saat aku mengerti sekarang. Ini proses Tuhan untuk kita taat kepadanya, untuk kita sabar terhadap segala sesuatu. Saya ingin katakan pada tiap kita, kalau Tuhan memproses memang sakit, tetapi ujungnya adalah kebaikan. Saya juga pernah sedih bertahun-tahun saudara, tapi saya belajar bersama Tuhan. Saya ini bukan orang bank, bukan orang koperasi. Dan saudara tahu, saya punya banyak teman, hamba Tuhan juga, saudara juga. Kalau mereka nyuruh sewu, mereka kekurangan uang, mereka datang saya, Pak, pinjam duitnya ya. Pak, pinjam duitnya Pak. Seperti itu. Saya pikir Tuhan, apa Tuhan mereka perlu kirim ke saya untuk pinjam uang. Pertama mungkin ratusan ribu, lama-lama kita. Dan setelah saya kumpulkan lebih dari 1 juta. Itu banyak orang tahu, banyak orang benci. Kenapa saya sedih? Waktu itu, karena mereka akan satu orang mereka ngomong, nanti Pak tanggal sekian, kalau saya dapat gaji, saya dapat ini, saya akan bayar. Saya ingin katakan bagi kita, ojo percaya dengan orang. Jangan mengandalkan manusia. Terbelah orang mengandalkan manusia, kata orang mengandalkan Tuhan. Itu terjadi. Lidahnya memang tak berulang. Istri terdelik oleh PP bisa berubah. Dulu orang saya berharap yang membandingkan. Sebulan, 2 bulan, 13 tahun, 2 tahun, 4 bulan. Itu teman-teman saya, saudara saya, saudara sepupu. Jangan ada banyak orang yang saya. Saya juga bantuan itu. Saya katakan, Bapak lembutkanlah hatinya untuk dapat membayar hutangnya. Yang terjadi apa saudara? Tuhan katakan, ojo dirubah ini. Bapak lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi. Iya Tuhan, tapi saya ngalami. Ini bukan 2 juta, ratusan juta. Sedih. Tapi saya mulai belajar dididik Tuhan. Saya kembali ke jalannya. Bapak lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi. Ada pengampunan keluar, sulit pengampunannya. Tapi Tuhan ingatkan, apa yang diambil orang puluhan bahkan ratusan juta, aku sanggup kembalikan lebih daripada yang diambil. Kita terjadi sungguh. Yang penting keluar dulu. Ada teman-teman yang dekat saya ngomong, ya tak gila. Loh, nanti Pak susah, itu sekarang, Pak kan nggak bisa, ya Pak percaya perkong, ya, jauh, kita tidak boleh dapat yang ini. Dan hari ini saya berdiri di sini, tanpa korban dan dipelihara semua. Ingat, ini sedikit saja sepotong buku kita. Kita akan melihat seluruhnya indah. Jadi kalau hari ini jalan kerajaan Tuhan, kau difitnah, kau disakiti oleh orang lain, saudara sendiri, sahabat sendiri, kau disakiti, ojo khawatir, ojo susah. Tuhan memang sengaja menempatkan orang-orang yang igno, yang benceno, yang tadi supaya kita belajar mengampuni mereka, supaya kita belajar mengasihi mereka. Amin. Kalau tidak, Tuhan tempatkan orang seperti apa kita mau belajar lagi, ya kan? Aku mau mengasihi Tuhan, ya apa bukti? Ya Tuhan tempatkan orang yang benceno di sekitar kita. Tuhan tempatkan. Jika ada orang-orang yang punya sahabat yang mengkhianati, kita mengatakan ini arah tujuh ini, ojo kuat, diizinkan Tuhan terjadi. Supaya kita melihat Tuhan proses kita sampai akhir. Yang ketiga, bagaimana kita bisa bersuka-cita dalam keadaan sulit. Kula amung prajaya ora bakal cilaka
nanging uripmu mulya selamanya. Tetap percaya. Inilah yang Tuhan mau. Dalam keadaan sulit apapun, tetaplah percaya. Ojo goncang, ojo goyah. Tetap berdiri tegak dalam iman kepada Yesus Tuhan. Jumlah masalah itu berbeda. Jangan melihat hidup orang Kristen itu hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Ojo penyakit ini darurat, nggak mungkin sembuh. Tetap percaya. Kita alami itu, tetap percaya. Coba lihat lagi ya. Jadi ada 3 hal supaya kita terbersihkan dari dalam situasi yang sulit. Next, 3 hal. Ini yang pertama, ingat bahwa Dia Yesus yang sudah memberikan nyawanya bagi kita yang kita diselamatkan, mengendalikan seluruh hidup kita. Yang kedua, ojo memotong hidup kita saja. Kenali, pahami rancangan Tuhan seutuhnya. Dengan cara apa? Bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Ada doa apa? Ada doa malam. Setiap saat bersekutu. Yang ketiga, tetaplah percaya. Saya kira orang yang melakukan Tuhan, hidup sebagai janji. Sampai kami memain musik kembali dan sebenarnya kita Tuhan. Saya ingin berkata, ojo sedih sana. Jangan sedih lagi. Kita punya Yesus yang hebat, yang dahsyat, yang mengasihi kita. Kalau kita takut akan Tuhan, kita mengasihi Dia, pasti Tuhan akan bela kita. Pasti Tuhan akan bela kita dan Dia akan menunjukkan kemuliaan-Nya. Bersamamu
Sebab engkau Yesus yang menjadi sukacita kami. Tidak yang lain. Ajarkan kami bertekun dalam iman. Tidak goyah. Tetap semangat tidak mengiring engkau. Menyadari bahwa mengendalikan hidup kami sepenuhnya. Dan ajarkan kami mengetahui rancangan Tuhan seutuhnya bagi kami. Dan ajarkan kami tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami, urapi setiap kami, dan kau betul telah tinggalkan kami dalam apapun juga. Terima kasih Bapa. Secara khusus saya bertobat hamba mengembangkan akan kasih. Seluruh keluarga. Berkat tercurah, urapan tercurah menjadi sempurna bagi hamba yang membanggakan tempat ini. Para pelayan Tuhan, worship leader sudah seorang pemain musik, multimedia, tangguri, koreografer, ada di dalam rancangan Tuhan yang indah. Mereka dipiara Tuhan dengan luar biasa. Dan nama Tuhan dipermuliakan bagi kehidupan anak-anak. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bila hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus memerintahkan segala hormat, segala pujian dan kuasa bagi Yesus Tuhan. Kita syukur buat apa yang Tuhan lakukan. Bila nama Tuhan kami Yesus amat siang sedang berbut kami siang melakukan firman-Mu, kami siap menjadi penurut-penurut akan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Saudara diberkati. Haleluya. Percaya semua diingatkan dengan firman Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi mungkin kesehatan terganggu atau masalah apapun, tetapi kita diingatkan pada saat ini kita tetap bersuka cita. Haleluya. Karena semuanya ada di dalam kendali. Amin. Amin. Jika kita menaruh harapan kepada Tuhan, walaupun ada kesusahan, ada duka kita, Tuhan selalu ganti dengan sukacita. Amin. Karena kita orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan. Kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa buat firman Tuhan dan kesempatan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur firman-Mu telah datang kepada kami Tuhan. Kami sebagai umat-umat yang tidak luput dari masalah dan persoalan yang kadang-kala menimpa di dalam kehidupan. Untuk itu Tuhan, biarlah benar-benar hidup kami ada di dalam kendali Tuhan, dan rancangan Tuhan selalu indah di dalam kehidupan. Kami tetap percaya janji-Mu, firman-Mu adalah ya dan amin. Kami akan melihat kemuliaan Allah. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam setiap kehidupan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Tuhan memberkati dengan berkat rohani, pakai di dalam pelayanan dimanapun dia pergi, dia berada. Menjalankan tugas, memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan Tuhan. Demikian juga sebagai seorang dokter, Tuhan juga pakai di dalam merawati pasien-pasien yang ditangani agar supaya boleh menjadi satu kesaktian yang hidup. Keluarga, suami istri, anak-anak mereka dalam berbagai tugas Tuhan pakai dan terima kasih Tuhan. Saatnya umat-umat melayani Tuhan dengan luluran tangan kasih. Miliklah dari tempat yang mati di Tuhan yang membalas. Dalam berkat nama Yesus Tuhan, kami mengucap haleluya. Ada sukacita dalam melayani.
Saya ketika kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh pasti Tuhan mengaruniakan sukacita yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita akhiri pembahasan kita, kami sampaikan pengumuman nanti sore pada pukul 6 ibadah kunjungan kedua. Besok Selasa untuk besok Selasa wanita bekerja. Hari Kamis pukul 6 sore ibadah doa keluarga Bapak dirawat pada pukul 6 sore. Jumat doa penyelamatan diri, Sabtu pembukaan remaja pada pukul 6 sore, dan hari Minggu baik pagi dan sore juga ibadah anak-anak. Tidak ada perubahan jam kebaktian. Puji Tuhan. Dan tentunya atas nama tidak semua ada Jumat itu banyak sore, kemudian ada Jumat pagi. Haleluya. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang telah menjadi saluran berkat buat kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, dikatakan saya terima kasih dalam tugas pelayanan, dalam tugas sebagai peserta dan melayani dalam pelayanan. Nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Kita akan akhiri kebaktian kita. Mari Bapak Ibu sudah diri. Kita kami memuji kebesaran. Hanya bagi kepala gereja Tuhan Yesus Kristus. Ajaib Tuhan, Engkau telah melakukan keajaiban dalam kehidupan. Kami bersyukur Tuhan. Itulah sebabnya kami juga berdoa
biar saya kami mengiringi hari pergantian. Ketika umat-umatmu menghadapi dengan persoalan sakit penyakit apapun persoalan yang dihadapi, kami percaya keajaiban ada solusi. Untuk itu kami berdoa. Beberapa yang menerima Tuhan yang kami percaya, biarlah mereka senantiasa mengalami janji Tuhan lewat diri. Baik Ibu Tuhan ini kan berikutnya juga diberikan Bapak Tuhan, umat-umatmu ini mereka butuh pertolongan. Untuk itu yang keajaiban Tuhan juga terjadi di atas kehidupan. Ulurkan tanganmu yang berlubang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keajaiban, kesembuhan terjadi dalam hidup mereka. Kami rindu melihat pada ibadah-ibadah mendatang. Mereka dapat bersama-sama kami berbondong-bondong untuk datang ke rumah Tuhan, beribadah memuliakan Tuhan, mempersembahkan puji kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah dalam situasi kondisi bagaimana, biarlah umat-umat Tuhan kami semua mempraktikkan firman Tuhan. Selalu ada sukacita di dalam Tuhan, selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga umat-umat Tuhan kalau sebentar akan kembali ke tempat masing-masing, jauh dekat bersaudara dalam lingkungan yang mereka. Umat-umatmu akan kembali ke kota sana untuk menjalankan aktivitas pekerjaan mereka di sana. Maka dimanapun umat-umat Tuhan pergi berada untuk menjalani usaha kerja mata pencarian baik sebentar, besok hari berganti hari, Allah Tuhan Allah sertai bagi bijaksana di surga dan benar-benar umat-Mu mengalami Allah turut bekerja rohani, jasmani, apa di dalam firman umat-Mu yang mencari dahulu kerajaan Allah. Haleluya, Tuhan akan memerintahkan kasih setia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan tolong buat hamba Pak Pustito kita bersama dengan rekan Tuhan yang telah melayani di Pembelusan akan kembali dalam penyertaan perlindungan dijauhkan celaka para bahaya, sakit penyakit sebentar orang jahat. Allah imannya, Allah menyertai sampai di tempat tujuan. Kami berdoa Tuhan, hamba Tuhan yang dalam tugas pelayanan, mungkin sementara dalam pelayanan di mimbar-mimbar di mana berada, bagi gereja di gedung-gedung di tempat-tempat di mana mereka berada. Tuhan Yesus kalau pakai di dalam pelayanan. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara. Buat pemerintahan yang ada, pemerintahan pusat, pemerintahan yang ada di tingkat 1, tingkat 2, kecamatan, desa-desa, Tuhan tolong jalan-jalan semua pemerintahan. Pakai, haleluya, berbangsa dan negara. Terima kasih Bapa, terima kasih kami ucapkan syukur dan kami akhiri kebaktian kami. Kami alaskan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih-kekasih di dalam Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pimpinan kehantaran Allah Roh Kudus. Sukacita damai sejahtera menyertai kita sekalian pagi ini, besok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kalian semua. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.
kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang